Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, sesuai juga dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak semifinal Piala AFF 2022 leg kedua antara Vietnam lawan Indonesia yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa baik Vietnam dan juga Indonesia belum terkalahkan sejauh ini. Dan dari segi statistik beda tipis. Bedanya di mana? Bedanya dari segi defensive record. Karena sejauh ini Vietnam belum kemasukan 1 gol pun. Beda dengan Indonesia yang telah kemasukan 3 gol. Tapi bukan berarti bahwa pertahanan dari Indonesia tidak solid. Pertahanan dari Indonesia jauh lebih baik daripada di edisi sebelumnya. Jadi kita jangan saja lihat dari segi statistik, jangan lihat dari segi angka. Tapi dari segi koordinasi di antara para pemain, saya melihat jauh lebih baik di edisi Piala AFF kali ini. Justru masalahnya itu berada di lini depan. Karena dari pertandingan pertama, dari pertandingan lawan Kamboja, para pemain Indonesia sering membuang-buang peluang. Sangat disayangkan. Justru tren atau pola ini masih berkelanjutan. Jadi Coach Sintayong juga tidak salah ketika memang mengatakan setelah pertandingan lawan Filipina bahwa dia merasa kecewa bahkan tersinggung dengan performa dari para pemain timnas karena mereka kerap gagal memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapat di setiap pertandingannya di fase grup. Dan sama juga terjadi di pertandingan babak semifinal leg pertama lawan Vietnam. Karena sebetulnya kita mendapatkan banyak peluang. Dari catatan saya, kita bisa menciptakan total 5 peluang yang berbahaya. Memang tidak semuanya peluang emas. Tapi bisa menciptakan total 5 peluang yang berbahaya. Mayoritas diciptakan di babak pertama. Artinya apa? Timnas kita sudah solid di pertahanan. Timnas kita mulai bisa bermain kreatif. Mulai bisa menyerang dengan rapi. Tapi sering sulit untuk mencetak gol. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan peran dari seorang striker. Enggak juga, karena kita tahu sejak timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong, striker itu tugasnya bukan saja untuk mencetak gol, tapi juga untuk membuka ruang. Maka itu tidak selalu peluang-peluang emas tersebut didapat oleh pemain yang bermain sebagai striker. Artinya apa? Ini adalah masalah yang merata di para pemain timnas Indonesia. Fahrudin mendapatkan peluang, kalau nggak salah itu lawan Filipina ya, saya sudah lupa, dia gagal mencetak gol padahal sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Witan sendiri miss lawan Thailand, gawang sudah terbuka. Hansamu Yama miss lawan Brunei, gawangnya sudah terbuka. Jadi ya masalah ini yang perlu segera dibenahi, apalagi kita akan bermain di leg kedua di Vietnam, di mana tentu kita akan mengalami kesulitan, timnas kita akan mengalami kesulitan untuk membangun serangan karena kemungkinan besar tim tuan rumah akan bermain terbuka dengan pressure yang lebih tinggi, tidak seperti mereka bermain di Stadion Gelora Bung Karno lalu. Karena seperti yang saya jelaskan di konten match review dari pertandingan tersebut, bahwa Vietnam itu memang bermain dengan strategi defensif ketika bermain di kandang kita. Mereka gak mau bermain terbuka karena mereka khawatir dengan transisi cepat yang biasa dibangun oleh para pemain Indonesia. Jadi kemungkinan besar bermain di Vietnam, mereka akan bermain terbuka. Nah artinya para pemain kita yang nanti bermain harus bisa pertama-tama menyerap tekanan dari para pemain Vietnam. Yang sebetulnya selama ini mereka sudah lakukan dengan baik di setiap pertandingan di fase grup. Kan tadi sudah saya jelaskan, sebetulnya nggak buruk juga lini pertahanan kita. Apalagi sekarang sudah ada Jordi Amat yang saya melihat dia bisa membaca permainan dari para pemain tim lawan dengan baik. Dan juga beberapa kali bisa mengalirkan bola ke lini depan. Artinya ini pemain yang punya visi yang bagus untuk membaca pergerakan dari para pemain tim lawan dan juga untuk membagi bola. Plus kita juga sekarang ada McLeod. Betul kan, McLeod kan tidak bermain di Piala AFF tahun lalu. Jadi McLeod ini menjadi penyaring agar sebelum para pemain tim lawan itu masuk ke area pertahanan, maka harus berhadapan dengan dia. Dan McLeod juga kita tahu adalah pemain yang bisa membantu membangun serangan. Belum lagi ada Rahmat Irianto. Jadi secara defensif sebetulnya kita gak buruk juga. Ini sudah ada kemajuan nih. Sejak timnas dilatih oleh Coach Sintayong, sulit untuk kemasukan gol. Walaupun tim lawan bisa menciptakan peluang, tapi gak banyak juga teman-teman. Nah jadi ketika finishing itu tidak bisa sempurna, disitulah akan letak masalah. Karena di sebuah pertandingan sepak bola, untuk menang, yang diperlukan itu adalah gol. Nah artinya para pemain kita harus bisa membenahi finishing mereka. Kalau seandainya
seandainya, kan sudah selesai itu pertandingan leg pertama ya, babak semifinal, seandainya Indonesia mencetak gol di leg pertama, tentu di leg kedua ini kan akan lebih tenang lagi. Strateginya bisa berbeda. Tapi sekarang ketika belum mencetak gol, saya gak yakin akan bermain total defensif bermain di Vietnam. Karena yang kita butuhkan adalah gol. Nah artinya dari awal, ini kan harapan saya, tentu yang akan memutuskan adalah Coach Sintayong, bahwa timnas Indonesia juga harus berani bermain sedikit terbuka. Bukan bermain total terbuka, enggak dong. Ini kan bermain di kandang tim lawan. Tapi harus juga berani bermain sedikit terbuka, memberikan tekanan lah kepada para pemain Vietnam. Karena jika kemarin bermain di GBK itu Vietnam bermain dengan garis pertahanan yang rendah, mereka main dengan mid block dan low block, nah kemungkinan ini nanti bermain di Vietnam mereka akan bermain high line. Nah dengan bermain high line itu berarti para pemain kita perlu memberikan counter pressing, jadi harus naik sedikit, jangan tunggu terlalu ke dalam. Kalau nunggu terlalu ke dalam, wah bisa sangat bahaya. Seperti yang kita lihat ketika timnas Indonesia lawan Vietnam bermain di Piala AFF lalu, memang bermain strategi defensif karena cari poin kan. Tapi kan kita gak bisa buat apa-apa ke pertahanan dari Vietnam. Justru para pemain Vietnam mendominasi jalannya pertandingan. Kalau ini draw lagi 0-0, kan akan lanjut ke adu penalti. Nah adu penalti itu peluangnya 50-50. Ya anggap saja lah 60% bermain terbuka, 40% itu kita nunggu di lini tengah. Kalau main seperti itu, feeling saya Vietnam akan mendapatkan tekanan dan mereka tidak akan leluasa. Kalau hanya membiarkan Vietnam menguasai bola cukup lama, membangun serangan, kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Jadi ketika backline kita itu terus-menerus mendapatkan gempuran, tentu akan sulit juga bagi mereka untuk mempertahankan gempuran dari Vietnam. Belum lagi kita tahu para pemain Vietnam sekarang bermain di kandang sendiri, selain akan bermain terbuka, mereka akan bermain lebih agresif lagi, bukan seperti bermain di GBK. Bermain di GBK memang mereka bermain kasar. Kalau bermain di kandang sendiri, mereka akan bermain ekstra kasar. Apalagi ada pemain mereka tuh, Dong Van Hao tuh kalau nggak salah namanya. Wah bahaya ini pemain. Jadi yang perlu dilakukan adalah counter press. Sebelum mereka bermain agresif, kita harus bermain sedikit agresif untuk bisa menyulitkan mereka bergerak secara leluasa. Bukan berarti kita bermain kasar, enggak. Saya nggak pernah lihat para pemain kita tuh bermain kasar, bermain agresif. Tapi kadang-kadang bisa terpancing juga. Nah maka itu, jangan terpancing. Jangan emosional. Jangan sampai terpancing dengan permainan agresif dari para pemain Vietnam yang akan bermain di kandang mereka sendiri, didukung oleh puluhan ribu supporter mereka. Jangan terpancing, jangan sampai emosi, jangan sampai mendapatkan kartu kuning 2 kali, apalagi jangan sampai nanti langsung mendapatkan kartu merah, bisa bubar nanti rencana permainan dari timnas. Jadi para pemain pun harus bermain dengan kepala yang dingin, tapi dengan spirit yang berani. Jadi berani melakukan counter press, berikan tekanan sedikit kepada para pemain Vietnam agar mereka tidak leluasa membangun serangan. Dan penjaga gawang mereka ini bagus loh. Dang Van Lam ya namanya. Sejauh ini belum kemasukan gol loh teman-teman. Dan memang ketika bermain di GBK terlepas dari para pemain kita memang gagal melakukan finishing, memang penjaga gawang ini permainannya bagus banget. Dia gak ada melakukan kesalahan, dia juga bisa membaca shooting-shooting dari para pemain kita. Jadi memang ketika penjaga gawang mereka ini sudah bagus, tentu mereka akan berani bermain terbuka nih nanti bermain di kandang sendiri. Nah artinya para pemain kita ya memang sih harus berhati-hati ketika menyerang, jangan sampai out of position. Tapi bukan berarti gak menyerang, harus memberikan tekanan. Kalau hanya membiarkan para pemain Vietnam ini leluasa, yang dikhawatirkan juga mereka akan mengandalkan skill individu mereka. Dan mereka ini sangat cepat dari sayap loh teman-teman. Nah jadi perlu ada double cover nih nanti ketika mereka bermain atau menyerang dari sektor sayap. Lawan Indonesia di GBK memang mereka tidak selalu menyerang dari sayap ya, dan mereka tampak mendelay permainan. Mereka tidak langsung mau menyerang ke pertahanan dari Indonesia karena mereka coba untuk memancing para pemain Indonesia keluar dari posisinya. Bagusnya tidak ada pemain Indonesia yang terpancing keluar dari posisi sehingga mereka tidak bisa membangun serangan yang rapi. Mereka cuma bisa menciptakan 2 peluang. Dan juga yang saya masih nunggu apakah Coach Sintayong akan memakai skema 3 center back atau 4 pemain bertahan, atau dia kembali akan memainkan Jordi Amat di tengah. Ketika Jordi Amat bermain di tengah, saya melihat rapi banget sih permainan dia. Walaupun dia juga sering turun ke belakang untuk bisa mengatur organisasi permainan. Saya pernah jelaskan kan bahwa pentingnya nih Jordi Amat di timnas Indonesia adalah karena pemain ini pemain yang senior, sudah punya pengalaman yang luar biasa. Jadi dia sudah paham apa yang perlu dia lakukan untuk menyerap tekanan dari para pemain tim lawan, dan juga dia adalah ball playing defender. Artinya dia sering membagi bola ke depan. Dan apa yang saya katakan betul kan? Dia bisa memberikan umpan-umpan yang tajam juga ke depan. Tinggal sekarang bagaimana umpan-umpan tajam yang dia biasa berikan bisa diterima oleh para pemain dan juga dimanfaatkan untuk mencetak gol. Ya tentu saya optimis dong untuk leg kedua ini. Kenapa gak optimis? Optimis dong, pemain-pemain kita bagus.
Tinggal bermain dengan benar. Jangan pikirkan main indah. Jangan banyak gaya. Main benar. Ikutin arahan dari pelatih. Ikutin apa yang diminta oleh Coach Sintayong. Apa yang selalu Coach Sintayong katakan. Mengambil keputusan dalam momen yang tepat. Jangan ragu-ragu juga untuk mengambil keputusan. Jangan terlalu lama juga menguasai bola ketika sudah berada di final third. Alias sepertiga lapangan bagian tim lawan atau sepertiga lapangan bagian penyerangan. Jangan terlalu lama menguasai bola. Jangan banyak gocek. Bagi bola. Ketika dapat bola, manfaatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Jadi ini ujian yang sangat berat bagi para pemain dan saya pikir mental mereka seharusnya sudah kuat ya, karena sebelumnya juga di edisi Piala AFF tahun lalu mereka sudah bisa menembus ke final, dan juga jangan salah ini juga mayoritas pemain yang sebelumnya bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia, ya kan? Jadi kita tetap memberikan dukungan secara positif teman-teman kepada mereka, karena yang saya lihat sejauh ini para pemain selalu bekerja keras di atas lapangan, gak ada yang namanya malas-malasan. Cuma itu dia decision making, pengambilan keputusan itu harus lebih baik lagi. Finishing harus sempurna, gak ada cara lain. Kalau mau menang ya harus bisa mencetak gol, kalau perlu lebih banyak gol daripada tim lawan. Ya kan, dengan demikian baru kita bisa menang dan lolos terus menerus ke babak selanjutnya sampai nanti ya semoga bisa menjadi juara juga. Tapi jangan pikirkan juara dulu deh. Kita lewati dulu ujian yang satu ini. Ini ujian yang sangat amat berat bagi para pemain timnas Indonesia. Tapi seperti yang saya selalu katakan, berat atau sulit itu bukan berarti mustahil. Let's go Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.